Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak untuk pimpin berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini? Pakai masih nggak masuk ya? Ya, Pak. Besok nanti saya hubungi orang tuanya. Oke. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, Pak. Sudah sarapan semuanya? Jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Sebentar. Oke, apa itu berpikir komputasional? Sebelum itu kita coba untuk tes fokus kalian. Jika dengar suara saya, lakukan apa yang saya perintah ya. Jika dengar suara saya, tepuk satu kali. Jika dengar suara saya, tepuk satu kali. Jika dengar suara saya, tepuk 3 kali. Jika dengar suara saya, tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nanti akan kalian temukan sendiri kesimpulan yang menurut kalian pribadi tentang berpikir komputasional. Sebelum itu, fenomena yang sekarang di antara kalian adalah seringnya kalian lupa waktu ketika kalian bermain gadget, handphone. Ya kan? Ketika kalian bermain sosial media atau bahkan bermain game online. Ya kan? Tahu tidak bahayanya ketika kalian lupa waktu bermain gadget? Sekarang saya ada tampilan video yang harus kalian tonton. Bahaya gadget. Tunggu sebentar ya. Suaranya masih. The Bluetooth device is connected successfully.
Kalian lihat, pada tahun 2020 Indonesia melakukan pembelajaran secara teknologi menggunakan gadget sebagai medianya. Karena kita kemarin COVID, ya kan? Makanya kalian belajar lewat daring. Tapi ternyata hal itu semakin terus-menerus kalian lakukan sampai kalian lupa waktu. Bahkan sekarang dari anak kecil sampai dewasa tidak pernah lupa untuk memegang gadget atau memegang HP, ya kan? Kadang kalian lupa, kalian pada main game online, ML, PUBG, Mobile Legends, terus Roblox yang sekarang lagi hits itu sampai berwaktu-waktu. Itu memiliki dampak negatif. Apa saja dampak negatif yang mungkin terjadi? Pertama, mengganggu syaraf motorik anak. Ketika kalian main game online, itu kan kalian nggak ada aktivitas fisik. Nah, bisa saja syaraf motorik kalian terganggu. Yang kedua, kalian dulu harus ada aktivitas fisik minimal 60 menit. Yang kedua, radiasi. Ketika kalian main game online, itu kalian biasanya terpapar sinar radiasi. Jadi semakin lama kalian nanti akan semakin buruk kondisinya. Yang ketiga, mempengaruhi pola bicara. Banyak anak-anak yang sudah terganggu pola bicaranya karena tidak ada komunikasi dengan orang lain. Menghambat perkembangan interaksi sosial. Orang yang bermain HP cenderung tidak suka berinteraksi sosial. Jadi mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Padahal interaksi sosial sangat penting untuk kehidupan kita. Lalu kecanduan. Kadang di antara kita kecanduan bermain game online atau bermain media sosial. Seperti itu. Kadang kalau tidak main itu rasanya seperti kurang. Lalu terpapar dengan berita yang tidak benar atau hoax. Baru-baru ini ada kabar yang pelatih ikan paus dimakan sama ikan pausnya, pernah dengar nggak? Nah, itu sebenarnya hoax yang dibuat oleh AI. Itu tidak benar. Seperti itu. Nah, menurut dokter ini, gadget dan internet dalam pembahasannya melihat perspektif yang bijak bukan sekedar mencari kesalahan, tetapi mencari penyebabnya, bukan sekedar merampas gadget, tetapi kita harus mencari solusinya. Nah, solusi untuk bahaya dalam menggunakan gadget berlebih itu yang akan kita lakukan sekarang. Bagaimana cara mengatasinya? Kita lihat. Salah satunya adalah batasi penggunaan waktu. Yang kedua, mengajak anak atau kalian mengisi kegiatan yang bermanfaat. Lalu beritahu anak akan bahaya gadget. Melindungi anak dari bahaya pengaruh gadget atau handphone. Nah, di sini saya yakin pasti kalian hampir setiap hari menggunakan handphone. Siapa yang setiap hari bermain game online? Angkat tangan. Game online, angkat tangan. Ayo, nggak apa-apa, jujur aja. Nah, terlihat kan? Tapi nggak main game online. Buka TikTok nggak? Setiap hari buka kan? Kayaknya berapa lama kalau buka TikTok? Nggak tentu, tapi kalian hampir setiap hari kan buka TikTok kan? Nah, itu termasuk dalam bahaya menggunakan gadget atau handphone. Nah, sekarang baik, kita akan mencoba untuk memecahkan masalah bagaimana caranya mengatur waktu bahaya menggunakan gadget dengan menggunakan materi berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional mengatasi bahaya gadget pada remaja. Jadi pembelajaran ini bertujuan untuk membekali siswa kalian itu untuk berpikir dengan kerangka logis dan sistematis serta memahami dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan.
Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir seperti komputer. Jadi memiliki beberapa tahapan. Sebelum itu kita tahu bahwa untuk tujuan pembelajaran kita itu adalah membangun solusi digital untuk remaja. Jadi yang pertama adalah kita menerapkan dekomposisi. Terus ada pengenalan abstraksi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma untuk menganalisis bahaya gadget. Jadi di dalam berpikir komputasional ada beberapa langkah. Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi. Yang keempat ada algoritma untuk menganalisis bahaya gadget yang akan kalian kerjakan nanti secara berkelompok. Lalu dampak gadget pada remaja apa aja? Yang pertama, kesehatan fisik. Pertama, mata lelah. Pasti kalian kadang capek main gadget. Postur tubuh buruk. Terus ada gangguan tidur. Lalu ada kesehatan mental. Yang pertama ada kecanduan. Terus stres. Kadang kalian kalau bermainnya kalah, main ML, PUBG itu kalah, pasti marah-marah gitu kan? Nah itu namanya tanda-tanda stres. Seperti itu. Lalu depresi. Aku nggak menang-menang. Depresi. Udahlah nggak menang-menang, paketnya habis. Tambah depresi. Itu bahaya dari gadget. Lalu prestasi akademik. Karena kalian main HP terus, jadi menurunnya konsentrasi belajar. Lalu sosial, dampak sosialnya kurang interaksi tatap muka dengan teman. Yang biasanya setiap sore kalian main bola, karena ada HP, jadi mainnya di rumah masing-masing. Jadi nggak ada interaksi sosial, itu bahaya. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Langkah pertama itu ada dekomposisi atau memecahkan masalah. Memecah masalah besar bahaya gadget menjadi beberapa masalah kecil. Misalkan durasi penggunaannya, dampak kesehatannya, jenis aktivitasnya, dampak sosial. Nanti aktivitasnya kalian akan membuat sebuah pemesuk masalah dari masalah yang saya akan berikan nanti. Lalu yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu menemukan tren. Jadi pola durasi dalam bermain gadget itu berapa lama, aktivitas apa yang paling sering dilakukan, hubungannya dengan istirahat atau tidurnya apa, dampak akademiknya apa, seperti itu. Yang ketiga, abstraksi atau menyaring informasi. Ada informasi utama, ada informasi yang tidak penting atau diabaikan. Informasi utama itu fokus pada data yang mempengaruhi dampak negatif durasi pemakaian, jenis aktivitas, dan jam tidur. Abaikannya misalkan warna casing HP, itu kan nggak penting ya. Warna HP itu nggak penting, merek HP itu nggak penting untuk abstraksi ini. Tolong angkat kepalanya Jerry. Yang ketiga, algoritma atau merancang solusi terstruktur. Batas penggunaan pakai gadget berapa lama, durasinya berapa lama, alarmnya seperti apa, aktivitas produktifnya seperti apa. Lalu sekarang kita membuat pemecahan masalahnya. Saya akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok ada 4 atau 5 orang untuk membuat berpikir komputasional. Langkah-langkahnya seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dari masalah yang sudah saya berikan. Nanti akan dipresentasikan di depan. Jadi 4 kelompok itu akan saya bagi secara random, dihitung mulai dari angka 1, 2, 3, 4. Kalau sudah 4 balik lagi ke 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sampai belakang. Ngerti ya? Nanti yang berkelompok itu, kelompok 1 akan berkelompok dengan yang menyebut angka 1, kelompok 2 yang menyebut angka 2, dan seterusnya sampai kelompok 4. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, sekarang mulai dari Kayla. Nah sekarang silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Ingat, atur kursinya jangan digeser tapi diangkat biar tidak menimbulkan berisik. Sekarang silakan mulai.
2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kamu berarti nggak usah dibawa. Meja kalian nggak usah dibawa, cukup mejanya yang ada aja. Jadi tidak menimbulkan resiko dan berantakan. Kalian berpisah kan kelompoknya? Kamu kelompok 2 kan? 2 di sini. 3 di belakang, 4 di belakang. Ayo silakan kelompok 1 di sini tadi yang nyebut angka 1 siapa? Yang menyebut angka 1 berkumpul dengan yang angka 1. Yang menyebut angka 2 berkumpul dengan yang angka 2. Sudah kelompok berapa? 4 sana, 4 belakang. Rita, 3 sini. Kamu 2 sini 2. Waktunya aja 5 menit ya. Beres ya. Permasalahannya sama. Jadi permasalahannya itu ada di atas. Nah, tugas kalian adalah membuat dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi sama algoritma dari permasalahan yang sudah ada. Ingat, nilai kelompok akan dilihat. Jadi tidak boleh bekerja secara individu. Tolong jangan gitu. Saya matikan sementara dulu ya ininya. Coba sini deh. Oke, silakan kalian kerjakan. Waktunya 15 menit.
Ada masalah? Nanti diskusikan ya. Kita diskusikan ya. Dekomposisinya apa? Ya. Waktunya 10 menit lagi. Gak apa-apa diskusinya sambil berdiri, gak apa-apa. Kanan sudah belum? Pengenalan sekolahnya apa? Di sini aja permasalahannya adalah ada bersosial studi yang untuk bermain media sosial. Jadi pengenalan sekolahnya apa? Sering membuka HP saat belajar atau makan. Bisa aja kan? Karena dia cuma sampai 6 jam. Kalau dia nggak tidur dong, ya. Karena mata kamu ini. Sudah, Aditya.
Sudah belum? Jangan berantem ya, diskusi. Kalau pendapat kalian berbeda, pakunya tolong. Iya. Karena kalau main HP harus ingat waktu. Jadi kalau libur pasti dari pagi sampai sore main HP ya kan, sama kan? Nggak boleh seperti itu. Yang pertama, walaupun pakai di rumah dia pakai wifi enggak? Kalau pakai wifi kan tapi orang tuanya harus bayar tiap bulan kan. Nanti kalau handphonenya panas rusak, diganti lagi, biaya lagi. Nanti mata kalian merah, mata kalian tiba-tiba samping kanan samping kiri ngejauh gimana? Nah, depresi. Kalau nggak main HP rasanya gimana sekarang? Gak enak kan? Itu salah satu kecanduan. Iya, nama semuanya. Namanya jangan lupa ditulis ya, nama anggota kelompoknya. Penting yang mempengaruhi Andi dan hal-hal yang tidak terlalu YG boleh. Ada yang sudah kelompoknya? Tidak boleh sindrom. Besok kamu kalau terlambat lagi saya akan suruh kamu jam 6:30 bangunin kamu. Ya. Sudah kelompok 1. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Kelompok 4 sudah. Oke.
algoritmanya, misalkan menghapus aplikasi yang mengganggu. Di sini ada main Roblox enggak? Kamu main Roblox ya? Sampai berapa lama? 24 jam lintang main Roblox. Pantesan demam kemarin. Yang sudah kelompok berapa angkat tangan? Dulu saya tunggu ya. 5 menit lagi. Kalau sampai sore kita pulang. Sudah? Kelompok 2 sudah. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Nanti kita akan sama-sama presentasi. Jangan lupa ya. Kelompok 2 sudah, kelompok 4 mungkin sebentar lagi. Kelompok 3 sebentar lagi. Sudah, kelompok 4 sudah. Kelompok 3 sudah. Nah, nantinya jika kalian sudah selesai berdiskusi kelompok, setiap kelompok akan membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang suaranya keras. Siapa kira-kira? Semuanya nanti maju ke depan. Berganti-gantian. Dengar ya, oke ya. Semuanya nanti maju ke depan, bergantian untuk membacakan hasil diskusinya. Sudah? Oke. Sudah semua? Kelompok berapa kira-kira yang akan maju ke depan? Siapa yang mau maju duluan? Nanti dapat tambahan poin nilai. Mau maju, kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 maju. Beri tepuk tangan. Ya. Oke, silakan kelompok lain dengarkan. Hargai teman yang sedang berbicara di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di komposisi dari kelompok 4, permasalahannya coba bacain permasalahannya apa.
Yang di atas, permasalahannya yang di atas ini. Permasalahan utama dari masalah kecil. Nah, permasalahannya si Rani tadi apa aja? Kata kelompok 4. PR sering tidak selesai. Terus apa lagi? Nilai ulangan berkurang. Terus sering mengantuk di kelas. Masalah utamanya adalah bermain game online-nya terlalu lama, yaitu dekomposisinya. Lalu pengenalan polanya. Siapa yang membacakan? Ayo yang lainnya dengarkan dulu. Mengabaikan jadwal belajar dan istirahat demi bermain game. Itu pengenalan polanya. Lalu abstraksinya. Siapa yang membacakan abstraksinya? Kelompok 3 dengarkan kelompok 3. Oke, itu abstraksinya. Kalau algoritmanya, ayo dibacakan aja, ayo. Abstraksinya. Jadi udah nggak bakal langsung ya. Oke, itu adalah algoritmanya. Ada pertanyaan untuk kelompok yang lain? Tidak ada. Beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Untuk kelompok ganjil, siapa yang mau maju dulu? Kelompok merah. Ganjil dulu. Andi, yang permasalahannya si Andi, yang maju nggak? Atau kita lanjut ke Rani lagi? Kelompok 2 mau maju? Udah, ayo kelompok siapa yang mau maju? Saya tunjuk ya. Kelompok 1 maju. Silakan maju kelompok 1. Yang lainnya tolong hargai teman yang sedang maju ke depan. Jadi bisa kita lihat jawaban kita kira-kira sama atau tidak. Ayo, assalamualaikum, kami di kelompok 1 bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kan nggak kedengeran sampai belakang tuh. Fauzi sama Di Surya nggak dengar. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Lanjut dekomposisi. Masalah utama Andi dan pecah dari beberapa masalah kecil. Andi terlalu bermain media sosial setiap hari. Nilai ulangan menurun. 2. Sering tidur larut malam. 3. Kurang berinteraksi dengan keluarga. Oke, itu dekomposisinya. Lalu pengenalan polanya. Ayo. Mengerti kebiasaan Andi dan menemukan pola yang menyebabkan masalah. Pada sejak sekolah langsung membuka Instagram dan TikTok sehingga larut malam. Pola 2. Mengabaikan pelajaran bermain media sosial. Oke, itu pengenalan polanya. Jadi dia pulang sekolah langsung buka media sosial, Instagram, TikTok, lalu mengabaikan interaksi sosial. Dia nggak main sama teman-temannya. Nah, sekarang abstraksinya apa tentang permasalahannya si Andi?
HP, casing HP yang digunakan oleh Andi. Lalu algoritmanya apa? Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Tidak ada, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 3 mau maju ya? Oke, sahabat kelompok 3 maju. Lu nggak mau? Oke, agak ke tengah, jangan terlalu bikin nanti kalian masuk jurang lagi. Nah, assalamualaikum. Fahri, silakan bacakan hasil diskusinya. Pertama di komposisi untuk masalah Andi kan? Andi yang bermain game online ya? Suaranya kencengin lintang. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Tama, ayo Tama berdiri Tama, jangan senderan Tama. Nah, biar kelihatan gantengnya. Ayo, algoritmanya apa? Algoritmanya. Ayo, boleh ketawa-ketawa dulu. Tuh nggak dengar kata temennya tuh. Gak kencang suaranya kencang. Algoritmanya apa? Ya ini. Menghapus aplikasi media sosial yang paling banyak menghabiskan waktu. Terus apa lagi? Oke, mengatur waktu untuk belajar dan bukti. Ada lagi? Oke, itu jawaban dari kelompok 4. Ada pertanyaan? Ada kelompok 3. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3. 12. Bana Uis. Kelompok 2, silakan maju. Rifki, Satan, Adelia, Fahri, dan Theo. Perkenalan dengarkan temannya, hargai temannya yang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
minum tuh. kebiasaan kali ini dan kebiasaan selalu memakai HP aktivitas lain. Lanjut abstraksinya. Jalan. Faktor terpenting oke. Algoritmanya ada lihat? Algoritmanya coba baca Rifki. Buatlah langkah-langkah terstruktur untuk membantu Rani mengatur waktu bermain game dan belajar. Membatasi waktu bermain maksimal 1 sampai 2 jam per hari. Lalu lanjut. Jadi tidak bermain ketika ada ulangan dan membatasi waktu untuk bermain game. Itu algoritmanya. Ada pertanyaan untuk kelompok lain? Tidak, bertepuk tangan pada kelompok 2. Nah, kalian semua sudah melakukan langkah-langkah dalam berpikir komputasional, mulai dari kode komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma untuk masalah yang sudah saya berikan. Jadi masalah yang pertama itu Andi, dia menghabiskan waktu 5-6 jam untuk bermain Instagram, TikTok, media sosial lain. Lalu untuk Rani, dia bermain game online sampai larut malam. Nah, sekarang tugas kalian adalah ini. Buatlah sebuah poster. Kemarin kan saya sudah minta kalian bawa kertas gambar dan pewarna. Ya kan? Silakan dikeluarkan. Yang membawa kertas gambarnya bawa ya. Dia berkelompok. Kalian gambar saja di belakang. Gambarnya tidak usah terlalu bagus, yang penting sesuai dengan algoritma yang sudah kalian buat. Misalkan pesannya apa? Ayo jangan bermain game online. Batasi waktu bermain game online. Di belakang ya, buatnya di belakang saja. Di belakang ini, iya, di belakangnya. Silakan kalian buat. Ini tadi apa yang kamu buat di sini? Di sini baru dibuat di sini. Ayo, waktunya hanya 10 menit. Ini kan sudah ada ini. Ayo batasi waktu bermain game. Di situ boleh, cuma kan dia gampang.
Yang lagi ikut bang. Bawahnya kamu sudah di depan. Kan kecil kalau bang Mel. Nggak apa-apa, bagus itu. Sudah, kata-katanya apa di algoritmanya? Kok malah main sih ya kan? Oke, tugas itu dilanjutkan di rumah. Silakan tugas itu dilanjutkan di rumah, diwarnai dengan bagus, ya. Oke. Azhar main-mainnya Azhar pakai sebentar. Sekarang silakan menghadap ke saya. Ini tugasnya dikumpulkan besok di jam coding lagi. Oke. Sekarang apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kesimpulannya angkat tangan. Apa yang sudah kalian pelajari? Refleksi apa yang sudah kalian pelajari? Berapa angkat tangan dulu? Angkat tangan. Oke, Dewi. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Refleksinya ya, apa coba? Bisa mencegah dampak negatif media sosial.
bahwa pengaturan waktu bisa mencegah dampak apa tadi? Negatif dari media sosial. Ada lagi? Apa yang sudah kita pelajari? Apa? Ayo. Menyadari pentingnya disiplin dalam menggunakan gadget. Menyadari pentingnya disiplin dalam memakai gadget. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk membatasi penggunaan gadget. Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal negatif. Jadi tugas kalian adalah yang pertama membuat poster. Posternya besok dikumpulkan, difoto, dikirim ke classroom yang sudah kita buat. Paham? Oke? Sekarang saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Itu belum kembali, nanti kembali.